Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik para donatur dan sahabat azabku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada tanggal 7 Juni tahun 2020 bertepatan pada hari Ahad, kita akan mengadakan program untuk membagikan sembako kepada kaum duafa. Mohon maaf terpaksa kita melakukan di hari Ahad karena Sabtu kemarin ada data yang harus kita perbaiki lagi sehingga kita undur di hari Ahad. Itu aja, mari kita saksikan bagaimana proses pembagian sembako kepada kaum duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak Hafiz. Pekerjaan Bapak ini buruh bangunan. Beliau tidak pernah lelah dalam mencari nafkah. Dan beliau juga selalu ikut pengajian rutin setiap 1 minggu sekali untuk menjaga akidahnya. Walau hidupnya penuh kesulitan, akan tetapi Bapak Hafiz tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Ya Rob, berilah kemuliaan kepada Bapak Hafiz. Amin. Sekarang kita sudah bersama Bapak Ahmad Hafiz. Kebetulan beliau lagi kerja, jadi kita langsung ke tempat pekerjaannya. Beliau ini pekerjaannya sebagai tukang bangunan dan beliau juga ikut pengajian. Sekarang kita langsung aja karena beliau langsung bekerja, tidak sempat untuk wawancara. Jadi langsung aja kita kasih ini Hafiz, ini ada sepatu dari kita. Mohon untuk di ini ada telur. 1 kilo. Ini ada minyak goreng 1 liter. Ini ada tepung 1 kilo. Ini ada gula juga 1 kilo. Ini ada kecap ya. Dan ini kalau ada beras 5 kg. Mudah-mudahan ini cukup untuk di rumah ya. Baik saja dari kita, sahabat donatur azabku, langsung kita ke rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama Pak Yamin dan beliau ini pekerjaannya sekarang ini masih gak menentu Pak ya. So, kalau boleh tahu Pak Yamin ini sebelum Corona ini itu pekerjaannya apa Pak? Maju motor. Maju motor itu sebagai apa? Mobil. Bisboy. Oh, fishboy. Sekarang masih di sana? Mundurin diri Pak. Oh, benar. Kenapa mundur diri Pak? Namun kan bisa keluar itu Pak. Kalau kawin terus. Oh, Diajak balik gitu. oh Pak Yamin pisah sama istrinya. Istrinya di Bangka. Bangka. Oh, Pak Yamin ini mau pulang ke Bangka karena udah lama pisah dari istri ya. Insyaallah. Kenapa nggak pulang langsung ke Bangka? Kalau ke Bangka Pak di sana itu kan nganggur juga Pak. Oh, Maksudnya aku pengen aku mulu bisnis ya. Aku nak buka warung kopi kecil Pak Di mana? di Bangka. Bangka. Tergalanya masalah dana ya. Baik para donatur dan sahabat azamku, Pak Yamin ini dia terpisah sama istrinya sudah berapa lama Pak? Ini baru 6 bulan Pak. Baru 6 bulan terpisah sama istrinya di Bangka dan Pak Yamin sekarang di Palembang. Dia mau pulang ke Bangka itu nggak ada dana dan dia juga sekarang bingung mau usaha apa karena dananya tidak ada. Bagi sahabat dan donatur azamku yang ingin berdonasi, maka silakan saja nanti ke kita azamku, langsung aja ke rekening kita yang di awal ya, transfer saja dan dikodein angka terakhirnya itu angka 3 ya, terakhirnya angka 3 sehingga kita bisa tahu bahwa dana yang ini untuk Pak Yamin. Insyaallah langsung kita berikan ke Pak Yamin nanti. Tapi Pak, terlepas dari itu semua Pak, ini kita ada titipan dari donatur. Ini ada sembako ya. Ini ada telur 1 kilo Pak. Terima Pak ya. Telur 1 kilo.
Dan ini ada gendum ya, gendum ini 1 kilogram juga Pak. Ini juga ada minyak goreng 1 liter Pak ya. Dan ini ada gula. Alhamdulillah Pak, untuk ngopi ngetes suka ngopi Pak. Alhamdulillah ya. Ini 1 kilo Pak. Nah, ini ada kecap ya. Nah, jadi nasi telur sama kecap kan enak ya. Nah, ini yang terakhir Pak ini. Nah, ini dari kita ada beras 5 kilo Pak, ini mohon diterima Pak. 5 kilo ya. Inilah. Baik para donatur dan sahabatku, insyaallah ini sudah kita serahkan semua. Dan sekarang waktunya sholat zuhur, paling kita istirahat sebentar sholat zuhur. Itu aja, kita langsung ke rumah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Azamku terus berjuang sebisa kami untuk membahagiakan orang yang terkena dampak virus corona. Kami sadar, resiko yang kami hadapi bukanlah sepele. Karena kami berhadapan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi, hati kami tidak bisa diam saja melihat begitu banyak orang yang terkena dampak virus COVID-19. Ya, Corona. Kami sadar, kamu hanya melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak masalah dengan kehadiranmu. Karena dengan kehadiranmu, kami merasa begitu lemah. Yang selama ini kami terlalu sombong dan merasa kuat. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donatur dan sahabat Azamku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Pak EF. Mohon maaf karena tim kita ada satunya yang sakit, jadi terpaksa saya sendiri yang ngangkut sembakonya satu persatu. Dan Pak EF ini nama aslinya adalah Pak Syarif ya. Pak Syarif, panggilannya sehari-harinya namanya Pak EF. Nah, kita panggil Pak EF saja karena biar lebih akrab dan lebih ini ya. Baik Pak EF, sebelum kita bagian sembako, sedikit kita bertanya nih sama Pak EF, ya kan? Pak EF tahu tentang virus COVID-19? Ya. Apa yang Pak EF tahu tentang virus COVID-19? Lumayan parah pada kemarin. Ekonomi tambah sulit. Baik, Pak EF kerjanya apa sekarang? Ini saya di data desa buat Yang lagi kerjain apa sekarang ini? Belum ada ya? Oh, kerjanya serabutan. Biasanya kerjanya apa Pak EF? Serabutannya itu? gimana? Alhamdulillah sebenarnya berapa bang ya? Saya begini, alhamdulillah kita sebenarnya ini stabil. Karena mungkin tempat yang nggak kita cukup. Oh, tabib toko obat ya? Oh, karena ada sedikit permasalahan rumah tangga, akhirnya tutup gitu ya. Baik. Anak sudah berapa? 4 ya. Baik. Sekarang ini untuk tempat tinggal makan itu ditanggung siapa? Oh, Saya sendiri. oh berusaha sendiri ya? Oke, berusaha sendiri ya. Gini Pak F, jadi kita langsung aja ya. Ini ada titipan dari donatur kita. Ini ada telur 1 kilo ya. Kemudian ini bermanfaat. Ini ada gandum 1 kilo juga. Ini ada minyak goreng 1 liter. Ini ada kecap ya, tambahnya telur tadi. Sambil makan telur sama kecap, kita sambil ngeteh hangat. Ah, ini ada gula. Gulanya 1 kilo. Untuk air ini ada beras 5 kilo Pak. Ini oke ya. Ini yang bisa kita bantu ya. Setidaknya mengurangi sedikit beban hidup Pak ya. Baik para donatur dan sahabat Azamku, itu saja dari kita. Dan kita langsung ke rumah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di rumahnya Ibu Maryanti dan kita langsung aja bertanya-tanya karena waktunya sudah siang dan sore. Ibu Maryanti tahu tentang virus COVID-19? Ya, Apa yang terkait tentang virus itu? ya katanya virus itu berbahaya. Berbahaya. Harinya di mana? Penularannya berbahaya. Baik, karena ini virus ini kan kecil, tidak kelihatan. Bahkan banyak yang menganggap bahwa virus ini buatan manusia, tapi itu nggak usah dipercaya kalau ada bilang gitu. Virus ini buatan manusia. Jangankan buat virus, buat lalat saja nggak sanggup, apalagi buat virus ya. Jadi virusnya adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya kan? Dan pasti ada manfaat dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, gitu ya. Baik, sebelum ini kita bagikan ada telur 1 kilo ya. Ini titipan dari donatur azamku. Ini ada gula 1 kilo. Dan ini kecap saya lupa tadi ngomong, kecap ini dari Bapak Nur ya. Bapak Nur. Ini ada minyak goreng 1 liter. Ini ada tepung 1 kilo dan ini terakhir ini ada beras. Ini beras. Nah, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada sedikit pesan yang akan kita berikan sama Ibu Maryanti bahwa ketika kita terkena wabah ini kan adalah ujian dari kita, dari Allah ya. Saya ulangi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, apakah kita istiqomah atau kita tidak istiqomah, ya kan? Banyak orang yang takut dengan virus kali ini sangat berlebihan, bahkan ada yang memang nggak mau keluar rumah sama sekali ya. Kebetulan dia nggak pernah ke masjid, tambah nggak jadi nggak ke masjid. Bahkan ada juga lupa bahwa itu hari Jumat ya. Udah banyak sekali orang yang terkena virus ini ya. Banyak orang yang terlalaikan dengan Jumat ya kan. Maka saran dari kita terus berzikir kepada Allah dan beristighfar, karena virus ini adalah cobaan yang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya dari kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoakan sebenarnya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik, itu aja dari kami. Kita langsung ke rumah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kami harus meneruskan langkah walau terlalu banyak rintangan yang penuh dengan duri dan dahsyatnya badai yang menerpa diri. Karena kami punya prinsip bahwa orang yang sabar akan senantiasa mencari solusi dari masalah hidup yang sedang dihadapi. Kami begitu sedih sebab terlalu banyak orang yang mengambil keuntungan di tengah pandemi ini tanpa memikirkan keadaan orang lain. Ya sudah, biar mereka yang akan menerima pertanyaan dari Allah di akhirat nanti. Urusan kami sekarang hanya melakukan apa yang kami bisa untuk menolong orang yang terkena dampak pandemi ini. Kami tidak masalah dengan lelah, asal dalam kebaikan yang diridhoi Allah Ta'ala. Bukankah surga itu mahal harganya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan akhirilah wabah ini agar kami bisa beribadah bersama lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan donatur azamku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di rumah terakhir, rumahnya Ibu Asni. Dan kebetulan Ibu Asni memang sudah ada di kita, dan mari kita bertanya-tanya tentang Ibu Asni, tentang kegiatan sehari-hari, dan tentang seputar tentang COVID-19. Baik, Ibu Asni tahu tentang maksud dari COVID-19? Apakah Ibu tahu tentang virus ini? Tahu. Apa yang Ibu ketahui tentang virus ini? Corona. Iya, oke. Jadi memang virus ini tidak kelihatan di mata. Virus ini
tidak seperti semut yang kita bisa melihat dia berjalan-jalan Bu ya. Iya. Virus ini nggak kelihatan, jadi memang kita harus berhati-hati. Iya. Baik, sebelumnya kita dari donatur Azamku ini menitipkan sama ada titipan dari donatur Azamku. Pertama ini adalah tepung 1 kilo, dan ini gula 1 kilo. Nah ini kecap ini dari Bapak Nur ya, Iya. 1. Dan ini ada telur juga Bu, telur ini 1 kilogram. Ini ada minyak goreng 1 liter. Dan yang terakhir ini adalah beras 5 kilo ya. Baik Bu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada sedikit pesan terakhir dari kita bahwa ini tentang soal kematian. Jadi yang namanya calon presiden belum tentu jadi presiden, calon bupati belum tentu jadi bupati, tapi kalau udah calon mati pasti mati. Yang namanya kematian tidak melihat kaya atau miskin. Yang namanya kematian tidak melihat sehat atau sakit. Yang namanya kematian tidak melihat anak-anak atau orang yang dewasa. Ketika dia sudah datang, mau kondisi sehat, mau kondisi anak-anak, ataupun dia miskin atau dia kaya, maka kematian tidak bisa diundur atau dimajukan. Dia tepat waktu datangnya. Maka kesempatan kita pada saat wabah virus corona ini, kesempatan kita untuk mempersiapkan kematian. Allah mengingatkan kita bahwa kematian itu sudah dekat. Hanya satu makhluk kecil aja kita sudah sangat takut. Maka persiapkanlah kematian itu sebagaimana kita mempersiapkan kalau kita berpergian jauh. Ibu misalnya dari Palembang mau pergi ke Jakarta, yang harus disiapkan sebenarnya apa saja kan? Uangnya lah, bajunya, semuanya harus disiapkan ya. Sama kematian juga harus kita persiapkan ya. Ingatkan semua anak-anak ibu, cucu saya diingatkan semua ya kan? Karena yang namanya mati tidak akan bisa pernah kembali kepada di dunia ini. Baik para donatur dan sahabat Azamku yang insya Allah dirahmati Allah, ini saja pesan terakhir kita. Maka kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi semua orang, dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.